Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Aga Nanda yang merupakan Investment Education Officer YSI Invest PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Aga, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik Pak. Terima kasih Pak Aga sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini harga saham gabungan berbalik ke zona merah Pak Aga setelah beberapa kali mencatatkan rekor tertinggi intraday dan penutupan di sepanjang masa. Secara intraday indeks harga saham gabungan sempat melemah di atas 1%, namun sama-sama kita perhatikan di penutupan sesi kedua pelemahan lebih ke arah terpangkas dan IHSG ditutup di atas level 8.100-an kembali. Analisis Anda secara teknikal pemangkasan pelemahan yang terjadi Pak, terutama memasuki perdagangan di sesi kedua hari ini? Ya, kalau hari ini saya lihat ya IHSG memang sempat pas awal-awal sesi ya sempat koreksi cukup dalam, hampir 1,5% lebih ya. Sekarang kita lihat IHSG berbalik arah, justru malah ditutup flat ya, minus 0,04%. Nah ini artinya momentumnya tadi koreksi cuman koreksi sebentar saja, koreksi yang wajar ya. Itu juga secara teknikal juga memang menyentuh MA20-nya lalu kembali mantul. Jadi menurut kalau saya lihat proyeksi saya IHSG masih cukup kuat ya untuk melanjutkan fase bullish-nya ya, pergerakan bullish-nya. Baik, support dan resisten selanjutnya Pak Aga. Untuk resisten selanjutnya ya dari IHSG sekarang kan di 8166. Resisten terdekat ini berada di area 8.300. Nah di situ mungkin kita lihat kita harus lihat lagi apakah ada pelemahan momentum di situ. Untuk supportnya IHSG support yang harus dijaga yaitu di area 80-50. Baik, Pak Aga, di tengah shutdown dari Amerika Serikat yang masih terus berlangsung ini, tampaknya beberapa rilis data ekonomi tidak bisa dikeluarkan untuk sementara. Kemudian para investor tampaknya hanya memperhatikan beberapa rilis data dari pejabat The Fed saja terkait dengan hawkish dan dovish-nya. Kemudian dari dalam negeri juga hari ini juga tidak begitu ramai dari sisi rilis data ekonomi. Seberapa besar hal ini mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan ke depannya? Kalau dari kita lihat ya, dari The Fed adanya shutdown dari pemerintahan US government itu juga akan membuat The Fed sendiri semakin berhati-hati ya dalam mengambil kebijakan ekonomi ke depannya. Namun kita tetap masih mengacu ya kepada statement dari The Fed bahwa masih akan dilakukan ya pemangkasan sekali atau dua kali lagi di tahun ini Pak, seperti itu. Jadi untuk sekarang sebenarnya untuk pengaruhnya ke IHSG masih belum tercermin gitu. Ya, baik. Dari sisi pergerakan Pak, untuk dari sisi saham, kemudian juga saham-saham konglomerasi, perbankan big cap, kemudian saham emas hari ini bergerak bervariasi. Kita ke saham-saham yang hari ini menjadi penopang Pak. Ada emiten emas, tadi pun juga kita sudah sampaikan, posisi dari harga emas sudah resmi masuk di atas level 4.000-an, dan tampaknya ini respon dari emiten emas juga cukup signifikan hari ini dan ikut memangkas dari sisi pelemahan yang terjadi secara intraday. Analisis Anda dengan penguatan harga emas sudah ke 4.000, prospek terdekat kemana Pak untuk harga emas? Untuk harga kalau untuk harga emas dunia, harga emas dunia dulu ya. Sekarang kan sudah menyentuh di angka 4.030 dolar per troy ounce ya. Dan di sini merupakan level ATH tertingginya. Dan sekarang kalau saya lihat di sini juga untuk emiten-emiten terkait gold related ya di IHSG. Salah satunya adalah saham emas ya, kode ticker emas. Ini juga tadi sempat terkoreksi, namun pada mendekati closing ada aksi buying yang cukup besar ya, menimbulkan secara teknikal terbentuk candlestick hammer. Dan sini juga cukup, saya lihat juga masih cukup baik, masih berpotensi ya saham emas ini sendiri untuk naik ke menguji level tertingginya lagi di angka 4960. Baik, emas ditutup 2,53% di 4.460. Pergerakannya hampir sama dengan indeks harga saham gabungan hari ini, tapi emas mampu berbalik ke zona hijau. 4460 Pak, rekomendasinya di posisi penutupan hari ini untuk emas?
Kalau mau buy, saran saya besok kalau misalnya ada koreksi lagi boleh buy di kisaran area 4.150 lah. Di situ masih boleh buy. Oke, 4460 hari ini tunggu level super masuk untuk emas di 4150. Kita bergeser ke Antam Pak, hari ini melesat di atas 6%. Ya. Ya, untuk Antam kenaikan hari ini reboundnya disertai dengan volume yang cukup besar ya. Kalau saya lihat di sini besok mungkin masih akan, kalau bisa lewat dari ditutup di atas 3.400 ya, harga Antam itu kemungkinan potensi lanjut rally-nya lagi itu semakin besar Pak. Buy on breakout Pak atau untuk Antam? Saran saya juga tetap buy on buy on ketika koreksi sih Pak. Kalau koreksi baik. Di area 3250 itu boleh sih. 3250 ya Pak? Dengan resisten nantinya di area 3580-an. Oke, Antam hari ini masih di 3.330, menguat 6%, resistennya bisa ke 3.400-an, tapi kalau baru ingin masuk, tunggu harga koreksi sehat terlebih dahulu di 3.250 rupiah per sahamnya. Baik, dari emiten emas Pak ke konglomerasi, saham-saham Happy Apsoro hari ini masih melaju kencang. Boleh kita ke Ratu Pak, hari ini menguat signifikan 20% di level 9.000. Kita akan coba tag, tampaknya ini 9.000 mendekati ke level tertingginya ini. Analisis dan rekomendasinya untuk Ratu. Ya, untuk saham Ratu hari ini pergerakannya ditutup arah ya. Setelah beberapa hari mengalami kenaikan, volume juga cukup masif. Nah, di sini saya lihat Ratu ini 9.000 di level tertingginya ya, pas dekat-dekat IPO. Nah, saran saya untuk Ratu mungkin buy on weakness ya, ketika dia koreksi ke area 8.300. Nah, itu baru boleh cicil beli ya di area situ. Baik. Dengan target lanjutan Ratu ini bisa ke area angka psikologis ke 10.000 sih. Didukung dari sisi volume tidak Pak dengan lonjakan signifikan hari ini? Sangat didukung Pak, volumenya sangat baik. Baik. Dari Ratu kita bergeser ke saham grup Happy Apsoro lainnya. Ada Raja Pak, menguat di 5%, 5.700 hari ini. Penguatan lebih ke arah terbatas, dan sebelumnya Raja juga sudah mengalami kenaikan signifikan sebelum Ratu melonjak signifikan hari ini. Ya, kalau dari Raja sendiri kenaikannya ditutup di 5250. Secara volume juga masih oke, dan saham ini juga mencatatkan harga all time high-nya ya. Di sini saya lihat Raja ini masih memiliki potensi kenaikan, namun mungkin sudah ke arah terbatas. Nah, cuman kalau misalnya saran sih tetap lebih condong untuk buy on weakness ketika Raja berada di level 4.800. Baik. Itu masih oke. Oke, tunggu koreksi saya juga untuk Raja penutupan hari ini di 5250 menguat di 5%. Pak Aga, menarik. Kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di IDX Session Closing, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. 4 saham yang direkomendasikan ada MDKA, direkomendasikan buy, posisi supportnya di 2050, resisten hingga ke 2500. Adaro Mineral juga buy, 1090, resisten hingga ke 1280. MTEK di 1350, resisten hingga ke 1650. Ada ESA juga direkomendasikan buy, 670 hingga resisten 810. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Aga, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. MDKA ini menarik Pak Aga, di mana ketika saham-saham dari emiten emas melaju cukup kencang, MDKA tampaknya ketinggalan, terutama pasca dari emas IPO. Penguatan MDKA lebih cenderung tertahan sepertinya. Analisis dan pertimbangan Anda merekomendasikan untuk MDKA? Ya, pertimbangan saya merekomendasikan MDKA karena saya melihat juga harga emas juga menyentuh all time high ya, dan di sini kita lihat juga MDKA setelah beberapa hari lalu sempat mengetes supportnya di area 2000 situ, kemudian 2 kali mantul. Menurut saya ini cukup baik untuk kita buy on weakness MDKA di kisaran support 2050 seperti itu. Jadi
Sekarang harganya tutupan 2280 ya. Dan ini ya kalau misal MDKA ada koreksi ke area 2100 ya, itu mungkin masih good area to buy ya untuk MDKA. Yang sudah ambil posisi resisten ke berapa? Untuk kalau sudah punya posisi resisten selanjutnya terdekat yaitu di level 2500 Pak. Baik, penutupan hari ini di 2280 menguat di 1,79%. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya Pak, ada Adaro Mineral. Anda juga rekomendasikan buy. Saya akan coba update posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini melesat signifikan di 24,89% di 1380 di menit-menit terakhir jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Adaro Mineral Pak, sudah diprediksi atau ini di luar dugaan Pak? Penguatan signifikan Adaro Mineral di menit-menit terakhir jelang penutupan hari ini? Tidak terprediksi sih Pak, ditarik di menit terakhir. Ya. Cuman secara teknikal memang DMR ini memang pergerakannya cukup baik Pak, karena setelah koreksi begitu lama dia konsol di area 1000 di situ ya, tapi nggak jebol ke bawah. Nah di situ juga kelihatan juga terlihat ada fase-fase akumulasi di situ. Jadi harganya tetap di maintain di area situ. Nah untuk ADMR sendiri sekarang ditutupnya ARA. Nah akan lebih baik jika kalau mau beli di area tunggu koreksi sedikit lah, di area 1280, 1220 lah. Kalau misalnya besok ada koreksi, di situ boleh entry sedikit di situ. Baik, penutupan hari ini di 1380 melesat atau reject atas di 24,89% untuk Adaro Mineral. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada MTEK dari teknologi. Saya juga akan update posisi penutupan sesi kedua hari ini. MTEK melemah di 4,04% di 1425. MTEK sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan Pak di 1500-an. Dalam beberapa perdagangan terakhir lebih cenderung tertekan. Bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi masih cukup wajar, Pak Angga? Untuk pelemahan yang saya lihat ya masih cukup wajar ya, karena kenaikannya kemarin cukup besar. Cuman di sini saya lihat kalau MTEK ini sekarang 1425 akan lebih baik jika kita buy on weakness ya, MTEK di sekitaran 1350 seperti itu. Karena MTEK sendiri kan masih ada story-nya ya, yaitu kan Superbank ya, ada rumor-rumor mau IPO seperti itu. Jadi ya mungkin masih akan ada momentum ya untuk MTEK kembali seperti itu Pak. Oke, resisten terdekat. Resisten terdekat berada di area 1650. Nah kalau bisa lewat area itu targetnya bisa ke area 1800-an. Baik, terakhir Pak, ESA Anda juga rekomendasikan buy, supportnya di 670, resisten hingga ke 810. Penutupan hari ini untuk ESA menguat 3% di 720. Ya, untuk ESA tadi sempat koreksi ya, sekaligus mengetes MA 200-nya, yaitu di area 675 dan memantul di situ. Sekarang tutupan 720 dengan volume yang cukup baik juga. Di sini saya lihat apabila ESA masih bisa bertahan di area atas 700 ya, berarti masih ada peluang ESA masih bisa lanjutkan kenaikannya lagi ke resisten selanjutnya di area 810 lah. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada MDKA, Adaro Mineral, MTEK, dan ESA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITX Channel. Pak Aga, kita hold kembali Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, kabar baik datang dari indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini. Pelemahan dari indeks harga saham gabungan semakin terbatas, di mana di penutupan perdagangan di sesi kedua melemah tipis di 0,04% di 8.166.029. Indeks harga saham gabungan berbalik arah ke zona merah dengan tertekan cukup dalam ke level terendahnya di sepanjang perdagangan hari ini di 8.044. Dan posisi ini dicatatkan setelah menembus ke level intraday tertinggi di 8.224.645. Kita beralih ke informasi grafis pemirsa. Kita akan coba lihat ke grafis yang pertama, posisi penutupan beberapa indeks di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. MNC 36 ditutup menguat di 0,18%. Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,55%. LQ45
mirip dengan indeks harga saham gabungan, ditutup melemah tipis di 0,06% di 784,875. Grafis selanjutnya rotasi pergerakan sektoral, industri melesat di 2,93%, energi juga menguat di 2,74%. Ditopang tadi oleh beberapa saham Happy Upsoro, kemudian infrastruktur tertekan di 0,93%, keuangan juga melemah di 0,60%. Grafis selanjutnya saham-saham yang hari ini yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa dengan nilai transaksi yang cukup signifikan. Ada Ratu ditutup menguat di 9.000 transaksi hingga 1,4 triliun rupiah. CBRE masih dari grup yang sama di 1.800 transaksi 1,1 triliun rupiah, dan Raja juga menguat di 5.250 transaksi di 1,1 triliun rupiah, dan Antam hari ini juga menguat di 3.330 rupiah per sahamnya. Kita beralih ke grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat. Dari grup Prayogo Pangestu ada CDIA ditutup melemah di 2.120, transaksi di 1,3 triliun, BBCA juga melemah di 7.375, transaksi di 1,2 triliun. TINS hari ini mengalami pelemahan yang cukup dalam usai naik signifikan di 2620, dan Toba hari ini juga melemah di 1.380. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi.